Saudara, kita akan belajar tentang perkenanan lebih lagi. Tapi sebelumnya, ini ayat sebenarnya sudah dari hari Jumat Tuhan berikan. Dan saya mau bagikan buat kita dari Mazmur. Tolong dinyalakan. Saudara, Mazmur 30 ayat 5. Saudara, di dalam bahasa Indonesianya ditulis, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Inilah sebenarnya janji Purim buat kita, saudara, pada hari ini. Mulai dari hari Jumat dia sudah berikan ini. Tapi karena banyak sekali, saudara, jadi saya ambil cuma buat hari Minggu dan buat hari ini. Saudara, di dalam The Message, buat saya inilah janji Tuhan. Dia bilang, He get angry once in a while. Saudara, Tuhan bilang, aku ini kalau marah sama kamu cuma sebentar. Aku tidak pernah tahan sama Mahanaim. Aku kalau marah sama kamu cuma menghardik engkau supaya kau berbalik dari jalanmu yang jahat. Aku menghardik engkau pada waktu engkau malas. Aku menghardik engkau pada waktu engkau kecewa. Aku menghardik engkau pada waktu engkau lemah. Tapi dikatakan di situ, but across a lifetime there is only love. Saudara, ini sebenarnya adalah ayat cinta. Dan dia berkata, sepanjang hidupmu nak, cuma ada cinta yang aku lihat. Dan aku akan lihat langkah-langkahmu. Aku akan lihat pujianmu menaikkan getar cinta. Dan dia berkata, terus nak, terus. Jangan berhenti. Kita akan terus perjalanan kita. Sepanjang hari-hari di depan. Sepanjang tahun-tahun di depan. Akan cuma ada cinta. Cuma ada cinta. Saudara, dikatakan the night of crying. Saudara, your eyes out, give way. Saudara, Tuhan berkata, aku ini sebenarnya sangat ingin menghapus dan menghapus setiap tetes air mata. Dan Tuhan mau berkata, sudah selesai. Masa menangis dari Mahanaim sudah selesai. Dan Tuhan berkata, lihat engkau memasuki satu masa. Saudara, kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan masa sorak-sorai. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan masa penuh dengan tawa. Saudara, dan Tuhan berkata, nak, saudara imani. Saudara tahu bahwa hidupmu satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Kau memasuki masa penuh tawa. Dan hari-hari ini salah satu senjata untuk menghadapi iblis adalah tertawakan dia. Saudara, kemarin Joshua berkata, salah satu ayat yang dia tulis di pedang adalah cinta menertawakan teror neraka. Saudara, dan Tuhan berkata, mulai hari ini, mulai Purim, maka berdirilah dan tertawakan setiap teror neraka. Tertawakan setiap iblis mulai menakutimu. Tertawakan setiap iblis mulai menggodamu. Tertawakan setiap iblis mulai membujukmu. Tertawakan teror neraka. Saudara, kalau iblis bilang kau sakit, ketawa. Dan bilang, apa iblis? Kamu tahu sakit itu bagianmu. Dan tidak pernah bagian anak-anak Tuhan. Saudara, kalau iblis mengatakan kau miskin, saudara tertawa dan berkata, apa? Saya bahkan tidak tahu kata itu. Karena kata itu sudah engkau bawa waktu engkau turun ke neraka. Pada waktu engkau dibuang ke bumi. Karena engkau bukan warga kerajaan surga lagi. Tapi kitalah, saudara dan saya, warga kerajaan surga. Dan semua yang di surga
adalah milik kita. Saya berdoa. Saudara, tertawakan iblis. Tertawakan dia hari-hari ini. Saudara, dan dikatakan di situ, saudara, di dalam bahasa Indonesianya ayat yang ke-6. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tidak akan goyah selamanya. Saudara, saya ambil bahasa Indonesianya karena Tuhan bilang, pegang hari ini perjanjianku. Bahwa engkau tidak akan goyah. Amin. Engkau tidak akan goyah. Saudara, pegang dan Tuhan bilang, nak, jangan takut. Engkau tidak akan goyah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan bahasa The Message-nya bagus. When things were going great, I cried, I have got it back. Saudara, kalau dalam bahasa sehari-hari saya terjemahin begini ya. Pada waktu semua menjadi besar, kita teriak berkata, yes, akhirnya saya sampai. Saudara, dan Tuhan bilang inilah waktunya. Buat setiap saudara. Saudara, lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Apa yang Tuhan buat dalam Bahtera. Apa yang Tuhan buat dalam Mahanaim. Bukankah semuanya sedang menjadi besar? Bukankah semuanya sedang menjadi besar? Bukankah semuanya sedang menjadi besar? Dan saudara harus teriak, yes, I made it. Saudara-saudara berkata, ya, akhirnya aku sampai. Saudara, dan itu bukan sebuah imajinasi. Itu bukan sebuah kesombongan. Tapi itu adalah sebuah iman yang berkata, aku sudah sampai dan aku pasti sampai. Saudara, kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Kita akan sampai. Kita akan sampai. Kita akan lihat lawatan terbesar. Kita akan lihat saudara berkat yang terbesar. Kita akan lihat namanya sign and wonder yang paling dahsyat. Dan berkata, yes, I made it. Saya sampai. Saya membuatnya. Di tangan saya Tuhan letakkan. Saya berdoa saudara menangkap ini. Saudara, dan dikatakan bahasa Inggrisnya dikatakan, Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, I'm God's favorite. He made me king of the mountain. Saudara bayangin, terusin dia bilang gini, then you look at the other way and I fell to pieces. Saudara, ini bahasa puisi. Bahasa puisinya ngomong begini, Tuhan, kalau sampai engkau menatap saja kepada yang lain, hatiku hancur berantakan. Saudara, Pak Luki menatapku dengan penuh cinta. Terima kasih Pak. Saudara mungkin tidak pernah, gak banyak yang tahu saudara. Miss Ella pinjam Pak Luki sebentar ya. Saudara, dan dalam hidup kita, saudara mesti tahu yang namanya tatapan cinta. Saudara, banyak kali banyak orang gak pernah jatuh cinta. Saudara, dan kalau saudara gak pernah jatuh cinta, saudara gak tahu arti tatapan. Saudara boleh duduk di ujung dan yang satu duduk di ujung. Kalau ada getaran cinta, maka saudara bisa menoleh di saat yang sama. Dan itu tatapan akan bicara 1000 kali lebih banyak daripada semua suara. Saudara, dan buat orang yang sedang jatuh cinta, kalau tatapan itu berubah, kalau tatapan itu saudara menjadi biasa-biasa, maka seharusnya itu membuat hati kita hancur berkeping-keping. Dan sebenarnya itu yang dikatakan. Saudara, dia tidak sedang menoleh ke orang lain. Tapi saat cara menatapnya, the other way. Cara menatapnya saja berbeda. Cara menatapnya marah. Cara menatapnya suam.
terbiasa itu sudah menghancurkan hatinya berkeping-keping. Saudara, gak usah sama pacar, gak usah sama kekasih, sama kerub saya aja Pak Luki. Kalau dia menatap saya dengan suap, hati saya hancur, saudara. Tapi pagi ini dia menatap saya dengan kilau tersendiri. Dan hanya saya dan dia yang tahu. Kilau itu setiap kali dia hidup. Setiap kali dia penuh cinta. Saudara, dia akan menatap saya dengan kilau tertentu. Dan hanya saya tahu. Dan itu membuat hati saya selalu berbunga. Kalau tatapan itu. Dan saya berdoa itu baru kerub. Saudara kerub. Saya punya banyak kerub saudara ya. Saudara, dan setiap kali kerub saya menatap, saya tahu. Pada waktu itu kita pernah di HS. Dan setiap kali di HS saya sering kali bertatap mata dengan Leo. Ya. Saudara, dan saya sebel kalau Leo tidak pakai kacamata karena saya menatap dia tidak melihatnya. Tapi saudara, tatapan mata saya dia bisa membaca. Dan hari itu ada Hasto, ada teman-teman dari kota lain. Dan mereka tanya begini. Apa artinya tatapannya? Le, maksud ibu apa? Dan Leo lah menjadi penterjemah dari tatapan mata kita. Saudara, kenapa? Karena semua yang punya ikatan, semua yang punya cinta, dia mengerti bahasa mata lebih dari apapun. Karena mata adalah jendela hati. Dan hari ini, pagi ini dikatakan Tuhan, saudara, ada yang ajaib di sini. Tuhan bilang, aku berkenan dan aku akan menempatkan engkau di gunung yang kokoh. Dia bilang, aku nak tempatkan engkau di gunung, saudara, para bintang yang berjatuhan. Tapi Tuhan tetapkan kita di gunung Hineni. Dan itu adalah gunung yang kokoh. Saudara, Tuhan bilang, aku nak tetapkan engkau di gunung keterkenalan dan kesohoran, of fame. Tapi Tuhan bilang, aku taruh engkau di gunung pengabdian. Saudara, pengabdian, penyembahan, cinta adalah semua gunung yang kokoh. Dan itu tidak pernah membuat saudara makin lemah dan letih. Itu membuat saudara bangkit jadi raksasa yang tak terkalahkan. Saudara, setiap gunung, para bintang, gunung dunia adalah gunung yang fragile. Itu sangat mudah. Lihat kalau saudara lihat. Saudara cuma setahun, 2 tahun terkenal, hilang. Tapi dari zaman ke zaman saudara dengar yang namanya Abraham. Dari zaman ke zaman saudara dengar yang namanya Daud. Dari zaman ke zaman saudara dengar yang namanya saudara hamba-hamba Tuhan yang meletakkan hidup, Kartini Coleman. Why? Saudara dengar para martir. Karena itu adalah gunung yang kokoh. Saudara, dan pagi hari ini, mari berdiri di atas gunung yang kokoh. Gunung pengabdian akan buat engkau besar, tapi tidak pernah akan goyang. Gunung penyembahan akan buat engkau berdiri dengan senyum lebar. Hatimu tidak pernah digoyang hanya karena kehilangan HP. Atau saudara tidak punya pacar. Atau melo-melo gak jelas. Karena begitu kita menyembah, kita bertemu dengan kekasih kita. Dan hidup kita menjadi baru. Selalu baru. Saudara, gunung cinta
membuat bahkan semua maut, semua penyakit, semua kegagalan hancur di bawah kaki kita. Dia menempatkan kita bukan di gunung yang fragile. Dia menempatkan kita di gunung yang kokoh. Saya berdoa saudara ngerti itu. Saudara, dan dikatakan di situ keren, pokoknya keren banget saudara. Ya. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dia berkata, aku buat engkau jadi raja. Dan bukankah itu janji Tuhan atas Mahanaim? Semua engkau raja-rajaku. Bukan raja dalam arti masuk panggilan raja, tapi masuk level raja-raja. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya percaya inilah waktunya. Ini waktunya. Dan sekali lagi, dalam bahasa Indonesianya bilang, kalau Tuhan menyembunyikan wajah, kita terkejut. Apa artinya? Dalam setiap kebaktian, dalam setiap pelayanan, Tuhan suka menyembunyikan wajah. Tapi yang menyedihkan dan mengerikan adalah anak-anak Tuhan tidak sadar. Saudara, kalau kebaktian itu tidak ada Tuhan, mereka tidak sadar. Kalau kebaktian itu Tuhan tidak hadir, mereka tidak sadar. Kalau Tuhan menatap dengan mata yang lain, mereka tidak sadar. Tapi Tuhan mau berkata, Mahanaim, Batra, terutama kita yang di sini, saya mau bilang, kita bukan orang-orang yang seperti itu. Kita orang yang waktu Tuhan menyembunyikan, kita akan kejar, cari. Dan kita berkata, God, aku tidak akan mulai satu langkah pun hari ini tanpa senyumanmu. Saudara, saya mau bilang, kita bukan orang-orang yang tidak mengerti tatapannya. Setiap tatapannya, kita akan berkata, tatapan itu yang menggerakkan aku. Tatapan itu yang menguatkan. Tatapan itu yang menjadikan aku besar dan kuat. Saya berdoa setiap kita mengerti soal tatapan itu. Jangan pernah biarkan satu hari pun kau nyanyi, kau pelayanan, dan kau kehilangan dia. Jangan pernah biarkan satu hari pun dia menatapmu dengan sedih dan berkata, kau tidak kenal aku lagi. Tapi setiap hari kita akan saling bermain mata. Dan yang kita lemparkan adalah cinta. Yang kita lemparkan adalah kekaguman. Yang kita lemparkan adalah hormat. Yang kita lemparkan adalah berkatakan, kemanapun kau pergi, aku ikut denganmu. Saya berdoa, itu yang saya rindu wariskan. Seumur hidup kita, selama-lamanya, kita orang yang akan ekstrim mencari wajahnya dan menyintai tatapan matanya. Kita tidak akan berhenti sampai wajahnya di antara kita, berjalan bersama kita. Saudara, dan kita akan loncat kepada yang berkenan. Saudara, kata favorit atau berkenan dalam bahasa Ibraninya sangat banyak. Saudara, dan saya rindu kita semuanya, saudara, sama-sama belajar. Langsung saudara, yang pertama ya.
Saudara yang pertama, saya dari paling belakang, Fer paling belakang ya Fer. Saya mau saudara pakai kata ceset. Yang paling belakang ya. Saya cuma ambil 3, nanti kapan-kapan kita teruskan. Karena hari ini ada banyak yang bersaksi. Saudara, dan kalau saudara bayangkan ya. Saudara ini sedang baris di sini. Bikin saudara parade baris. Kemudian ini ratunya datang, ya, atau rajanya datang. Saudara dan rajanya jalan. Tiba-tiba matanya melihat kepada seseorang. Dan dia sayang orang itu. Dan dia tahu ini jenderal besar. Ini orang buat sesuatu yang ajaib. Saudara, dan kemudian dia tidak bisa meninggalkan karena ini sebuah acara resmi kenegaraan. Maka pada saat dia sampai di depan jenderal itu, dia tidak bisa banyak bicara, tapi dia begini. Saudara bisa bayangkan. Dan kemudian dia jalan lagi. Kalau di zaman Pak Harto, begitu Pak Harto di depan orang dia begini. Artinya apa? Ajudannya akan langsung ambil orang itu. Dan dia akan jadi jenderal. Jadi pemimpin. Dia akan duduk di tempat paling VIP. Dan nanti Pak Harto akan bisik-bisik bilang, kasih dia ini. Dan dapatlah dia upah yang besar. Saudara, pagi hari ini. Dan setiap kali kita kebaktian. Tahukah dia bahwa dia sering kali berjalan tanpa bicara. Dia lihat apa yang saudara sudah buat. Bahkan di tempat yang paling hina. Saudara, dia lihat pada waktu saudara panas dan tetap menari. Dia lihat pada waktu saudara gemetar. Karena saudara mungkin hari itu tidak enak badan. Meriang, tapi saudara tetap ngajar. Dia lihat waktu saudara ngepel. Dan begitu selesai ngepel, orang naik dan jejak kakinya di mana-mana. Dan saudara kembali ngepel dengan senyum berkata, Tuhan, selama buat baitmu, aku lakukan. Berapa kali pun, aku harus kembali membersihkan. Dia lihat pada waktu kita mencium orang-orang yang sebenarnya tidak layak dicium. Dia lihat waktu kita ambil pisau dan memotong daging kita. Dia lihat itu. Dan dia jalan. Dan dia anggukkan kepalanya. Dan tiba-tiba engkau naik sangat tinggi. Dan tiba-tiba ada orang membuka jalan memberkati engkau. Dan tiba-tiba saudara, ada orang memberikan makanan atau bunga sebagai tanda cinta. Dan dia berkata hari-hari ini, nak, jangan pernah pikir yang kejadian-kejadian yang menimpamu adalah hal yang biasa. Tapi seorang raja sedang berjalan dan mengangguk kepadamu. Seorang raja sedang berjalan dan tersenyum kepadamu. Saya berdoa setiap kita dengan sangat bersuka berkata, thank you Lord, thank you Lord. Saudara, yang kedua ini adalah kebaikan. Saudara, kata favor itu artinya kebaikan. Apa artinya? Saudara, di dalam bahasa aslinya saya pelajari. Saudara, ini artinya gini. Saudara, dia sangat suka, misalnya dia sangat suka Maria. Ya. Maka dia sangat concern buat kebaikan Maria. Maka pada waktu Maria nih saudara ya dikasih orang, misalnya dikasih orang nih saudara.
babi panggang. Terus ini contoh, bilang ini, gak usah. Ini gak baik buat Maria. Nah, terus kemudian datang cowok ganteng. Nah, dan Tuhan bilang, gak usah. Dia punyaku, itu gak baik buat dia. Gak layak itu cowok buat dia. Ya, dia cuma layak buat kekasihku. Tuhan dengan sangat concern menjaga untuk kebaikanmu. Bisa ngerti? Saudara, ini istilah. Saudara Joshua kemarin pakai istilah ini sama saya. Mah, bener nggak? Ya, kata orang, buat anak yang dicintai, maka tidak ada menantu yang cukup baik. Katanya saudara ya. Saudara dia bilang kata orang, kata dia ya. Saudara, buat anak yang dicintai, katanya ya, tidak akan ada pernah satupun menantu yang cukup baik. Saudara, saya senyum dan saya bilang, mungkin ya. Tapi yang pasti, saudara, saya ini kalau sama Kesia, hopeng, saudara. Sifat kami benar-benar mirip, muka kami mirip, semuanya mirip. Sampai kalau kami pergi kemanapun, saudara, orang bilang, yang anak saya itu Kesia. Kalau orang itu nggak tahu, saudara, kami udah berkali-kali pergi. Selalu yang disalamin bilang begini, ini anaknya Bu In ya. Aduh persis banget Bu In. Joshua di dalam yang ngeliat kelirik. Saudara ya, karena Kesia lebih mirip saya daripada dia. Dan kalau kami berantem, saya sama Joshua berantem, Kesia lah penengahnya. Karena saya bilang ini, Kes nih, ya kamu tahu ya maksud mami begini. Nanti kan lu bujukin Joshua. Nah, itu ya. Jadi saya ini hopeng kalau sama Kesia. Tapi soal menantu memang berbeda. Cuma kata orang. Kalau saudara itu begitu mengasihi, gak ada orang cukup baik. Tapi itu kata orang. Tapi kalau Tuhan gak begitu. Tuhan lihat setiap orang. Saudara dia kasih Pak Paul. Saudara dan itu berat. Tapi Tuhan tahu itu yang terbaik buat saya. Tapi Tuhan lihat satu persatu. Beberapa Tuhan bilang kan, dengan masa percepatan yang seperti ini, lebih baik engkau sendiri dan engkau lari. Amin. Saudara, kata kebaikan di situ artinya Tuhan itu menjaga sangat dari semua yang tidak baik. Saudara menjaga dan berkata ini no, ini ya, ini no, ini ya. Karena apa? Saudara untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dan saudara percayalah, hidup kita ini diperkenan Tuhan. Amin. Dijaga begitu rupa. Saudara yang terakhir, saudara yang pagi ini, itu artinya teguran. Saudara, Alkitab berkata anak yang dididik adalah anak yang dikasihi. Betul? Saudara, ada banyak orang. Ada banyak orang gak suka dididik. Sukanya didiamin. Gak suka konfront. Gak suka saudara waktu pisau dari Tuhan itu membedah jiwanya. Memotong setiap kedagingan. Menyakiti. Gak bisa. Pada waktu saudara orang nunjuk saudara dan berkata, di dalammu masih ada iri. Saudara bilang, enggak. Dan saudara mereka pakai kalau perlu saudara helm 7 lapis. Saudara pakai baju tahan api. Supaya mereka gak kelihatan. Tapi saudara kata favorit Jason. Artinya saudara, engkau dengan suka hati berkata apa-apa. Didik aku. Dan saudara itu artinya juga dari sekian banyak. Seperti seorang pelatih. Dia lihat ribuan anak latihan. Dan dia bilang, yang itu, yang ini, saya tangani sendiri. Pernahkah saudara membayangkan dalam sebuah saudara latihan? Membayangkan dalam sebuah arena atlet. Dan ada seorang pelatih terbaik di dunia. Sedang berjalan. Dan dia lihat, oke,
Oke, lari, lempar, saudara, bola cakram, lompat. Dan dia oke. Dan dia kasih note. Itu. Akan aku latih sendiri. Sejak hari itu, hidupmu berubah. Begitu saudara jatuh di tangan pelatih terbaik, maka sejak hari itu hidupmu akan berubah. Saudara, mulai dari makanmu, mulai dari saudara jam tidurmu. Mungkin engkau pagi saudara sudah ditendang dan berkata lari 1000 kali. Saudara, kemarin saya ngobrol sama supir saya. Dan supir saya bilang, saya nanya, dia kan bekas karateka. Saudara, saya nanya, dulu kamu waktu dipilih, dia pernah masuk sampai ke saudara mewakili Indonesia ke luar negeri. Saudara, saya bilang, waktu kamu dipilih, saya bilang kamu seneng enggak? Enggak. Saya tanya why? Dia bilang begitu saya dipilih hidup saya tahu hidup saya habis. Dan benar dia bilang, saya dibangunin setiap hari jam 3. Dia bilang jam 3 itu bangun bu. Ya, saya harus mukul 1000 kali tangan kiri. 1000 loh saudara. Bukan 100. 1000 kali mukul. Dia saudara tangan kiri. 1000 kali tangan kanan. 1000 kali nendang kiri. 1000 kali nendang. Terus saya bilang kalau kamu jatuh disuruh berdiri bu. Dia bilang karena itulah saya cuma tahan 3 tahun. Dan saya melarikan diri dari latihan itu. Saudara, dan dia bilang, sekarang saya nyesel. Saya dapati saya ini orang yang gak bisa untuk bertahan pada waktu saya dicintai dan dilatih. Saudara, ini dunia. Begitu dilihat engkau berbakat. Kalau mau jadi juara karateka, 1000 mukul kiri, 1000 mukul kanan, 1000 nendang, 1000. Saudara, bayangin itu latihan setiap pagi. Dia bilang selesai itu belum latihan skill. Itu cuma latihan pagi saya. Kami mandi, sarapan, sekolah. Kami sekolah enggak boleh naik mobil. Kami sekolah harus jalan dan lari. Sejak hari itu hidup saya menderita. Dia bilang pulang sekolah teman saya boleh main. Kami langsung masuk latihan lagi. Dia bilang, tapi mereka yang bertahan bu semua juara. Sampai ada yang juara dunia. Tidak ada juara tanpa itu. Dia bilang sejujurnya kalau lihat Mahanaim, dia bilang ngaku tentara, dia bilang tuh masih sangat enteng hidupnya. Dia bilang saya tahu artinya bu dipilih. Dan saya tahu tidak ada waktu lain. Dan hari ini saya mau berkata favorit. Artinya seperti itu. Siapkah kalau saudara Tuhan jalan? Dan siapkah kalau saudara Tuhan berkata, kau masuk trainingku? Apakah saudara mau berkata ya? Atau saudara berkata, enggak, aku enggak mau. Itulah kata favorit. Kata favorit.